Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf Pak, masih grogi. Selamat itu aku juga deg-degan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk dapat bersama-sama mengikuti perkuliahan eh, pengembangan eh, kur- pengembangan akidah akhlak ya. Yang yang terhormat kepada Bapak Profesor Eka Putra Wirman dan selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada sesi kali ini. Dan selanjutnya tanpa memperpanjangnya kata mukadimahnya, kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemakalah Saudari Fitri Handayani dipersilahkan untuk memaparkan makalahnya pada sore hari ini. Kepada Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah pembelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan S2 di STEPIK Sumatera Barat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya izin dulu Pak Prof untuk men-share PPT saya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, bisa dilihat. Untuk sore ini, hari ini kita masuk dalam makalah kedua pembelajaran akidah akhlak, yaitu hari ini judulnya landasan teologis dan filosofis akidah akhlak dalam kajiannya dalam Al-Quran, Sunnah, Akal, dan realita sosial. Adapun rumusan masalah yang dalam makalah ini, pembahasan ini, yaitu yang pertama, bagaimana Al-Quran menjadi landasan teologis utama bagi akidah akhlak. Yang kedua, bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai model praktis dan penjelas akidah akhlak. Yang ketiga, apa peran akal atau landasan filosofis dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai akidah akhlak. Dan yang terakhir, bagaimana realitas sosial menjadi konteks implementasi dan validasi ajaran akidah akhlak. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan posisi Al-Quran sebagai sumber primer dalam doktrin akidah dan etika Islam. Yang kedua, mendeskripsikan peran vital sunnah sebagai teladan konkret dalam penerapan akidah akhlak. Yang ketiga, menganalisis fungsi akal sebagai instrumen untuk memahami hikmah di balik ajaran wahyu. Yang keempat, menguraikan keterkaitan antara ajaran normatif akidah akhlak dengan realitas sosial sebagai medan pengamalannya. Selanjutnya, latar belakang dalam pembahasan makalah ini. Pembahasan mengenai landasan akidah akhlak menjadi krusial di tengah tantangan zaman modern.
Diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai sumber-sumber ajaran ini agar tidak terjadi pemahaman yang parsial, kaku, atau justru liberal. Islam melalui sumber utamanya menyediakan kerangka yang seimbang antara teks suci, wahyu, penalaran rasional atau filosofis, dan konteks kehidupan nyata atau sosiologis. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan teologis dari akidah akhlak dengan merujuk pada 4 pilar utamanya. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, akal, dan realita sosial. Tunggu bentar. Mohon maaf atas gangguannya, Pak Prof. Masuk dalam pembahasan. Sebelum kita berbicara tentang landasan teologi tentang akidah akhlak, di sini saya akan memaparkan pengertian akidah dan akhlak. Yang pertama akidah. Secara etimologi, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, yaqidu, aqodan, yang artinya ikatan perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Sedangkan menurut terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Ada bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti menciptakan. Kata khuluq diartikan dengan sikap, tindakan, dan kelakuan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya masuk kita pada rumusan yang pertama ya. Landasan teologis. Landasan teologis ini erat kaitannya dengan dasar-dasar keagamaan. Di mana dalam agama Islam, dasar keagamaan kita yaitu bersumber. Di sini landasan teologis primer dalam akidah akhlak. Yang pertama, akidah. Dan itu adalah sebagai pondasi akidah. Berarti dasar akidah itu ada dalam Al-Quran. Tauhid, yaitu mengesahkan Allah atau pengesahan mutlak terhadap Allah. Konsep ini ditegaskan dalam banyak surat. Dalam salah satunya yang paling fundamental adalah surah Al-Ikhlas, di mana ini yaitu berkaitan tentang akidah tauhid. Yang ayat pertama itu Allah itu Esa, dan Allahus Samad, Allah tidak bergantung, lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah juga tidak ada sikap. Yang kedua, akhlak itu sebagai prinsip akhlak. Jadi prinsip-prinsip akhlak itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengikat erat antara keimanan atau akidah dengan perbuatan baik atau akhlak. Iman yang benar secara teologis pasti akan menghasilkan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang sekira-kira artinya Nabi Muhammad itu terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi di sini dalam Al-Quran, akhlak itu ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Selanjutnya masuk kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu landasan teologis praktis dari as-sunnah atau hadis. Itu sebagai model dan penjelas. Oke, as-sunnah ini adalah segala sesuatu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan.
landasan teologis dari as-sunnah ini terhadap akidah dan akhlak. Yang pertama, uswatun hasanah atau teladan terbaik. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai model paripurna bagi umat manusia. Allah menegaskan perannya dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Di sini bahwasanya model terbaik dalam akidah dan akhlak itu yaitu adalah Rasulullah, karena memang Rasulullah adalah manusia terbaik. Terus yang kedua, landasan teologis dari As-Sunnah, penjelas konsep dan misi kerasulan, di mana konsep kerasulan itu kan menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan misi kerasulan di sini dijelaskan, misi utama kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, Innama bu'istu liutim mima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Jadi di sini jelas misi kerasulan bukan untuk mencerdaskan umat, tapi memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlak itu sangat penting. Masuk kita kepada rumusan masalah yang ketiga, yaitu landasan filosofis. Yaitu di mana landasan filosofis ini adalah dasar-dasar dasar-dasar pandangan hidup ya, yaitu landasan filosofis ini dengan menggunakan akal sebagai instrumen pemahaman. Di mana akal ini yang pertama, landasan filosofis dalam memahami akidah dan akhlak. Yang pertama, untuk memahami eksistensi manusia. Jadi dengan akal manusia akan menemukan kebenaran. Itu dibuktikan dengan sejarah atau cerita Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu dengan akalnya dia menemukan siapa sebenarnya Tuhan. Mulai dari dia menalar bahwa ketika malam datang dia melihat bintang, inilah Tuhan karena dia bercahaya. Tiba-tiba dia melihat bulan yang lebih besar lagi. Oh enggak, ini bintang ini kecil, lebih besar bulan, berarti ini Tuhan yang besar gitu. Tiba-tiba setelah terbit matahari, bulan dan bintang itu hilang, kemudian terbitlah matahari. Yang matahari itu sangat besar dibandingkan bulan dan bintang. Dan di situ juga datang dari akalnya Nabi Ibrahim, inilah Tuhan. Tuhan ini Tuhan yang lebih besar dan bisa memberikan cahaya seperti itu. Tapi ketika malam datang, hilang lagi mataharinya. Jadi apa yang disimpulkan oleh akalnya Nabi Ibrahim nalarnya untuk memahami eksistensi Tuhan itu, yaitu bahwasanya yang menciptakan tadi bintang, bulan dan matahari itulah yang sebenarnya Tuhan. Makanya di akhir di sesudah ayat itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Yang kedua, menggali hikmah dengan akal, yaitu dalam konteksnya filsafat moral. Dengan akal kita akan memahami apa hikmah-hikmah syariat Islam itu diterapkan dalam agama Islam seperti itu. Contohnya, kenapa dalam agama Islam itu dilarang zina? Dengan akal kita akan mampu memahami hikmah dilarangnya zina. Ternyata banyak sekali efek-efek mudaratnya gitu dari segi psikologisnya, mentalnya, semuanya sampai tidak jelasnya keturunan dan lain sebagainya. Karena setiap apapun yang disyariatkan agama Islam itu sangat mengandung hikmah atau untuk kemaslahatan umatnya. Terus yang ketiga, ijtihad dan kontekstualisasi. Ijtihad ini adalah usaha sungguh-sungguh para tokoh agama atau ulama dalam menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira seperti itu. Dan kontekstualisasi. Contohnya yang saya
pahami ya di sini. Karena memang ijtihad, contohnya kalau dalam Al-Quran kan dikatakan yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Siapa yang bertanya tentang khamar dan judi itu adalah dosa dosa gitu ya. Karena manfaatnya lebih mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Terus di sini mungkin kalau dalam zaman sekarang ya banyak sekarang yang apa yang sama efek dari khamar ini. Khamar ini yang kita tahu kan segala ya, mabuk ya. Jadi kayak narkoba atau dan lain-lain lah pil-pil yang sekarang ini saya kurang tahu. Contohnya narkoba lah. Itu kan dapat memabukkan atau hilang akal gitu, nggak sadar gitu. Jadi para ulama itu segala berijtihad segala yang memabukkan itu adalah haram. Itu contoh yang saya pahami dari ijtihad dan kontekstual. Terus yang terakhir, landasan sosiologis atau dalam konteksnya realitas sosial sebagai medan implementasi. Di mana landasan sosiologis ini eh, berfungsi sebagai kontekstualisasi ajaran. Kontekstualisasi ajaran. Terus yang kedua, validasi iman melalui tindakan sosial. Kalau kontekstualisasi ajaran ini yang saya pahami ya, di mana apa namanya sejarah datangnya Islam ini, ajaran Islam ajaran Islam ini ketika zaman jahiliyah ya datangnya Islam ini untuk apa sebagai solusi terhadap rusaknya moral umat ketika itu gitu. Terus validasi iman melalui tindakan sosial. Karena dengan iman kita itu akan dengan akidah Islamiah ya, akidah yang kuat itu akan melahirkan tindakan yang baik, akhlak yang baik. Jadi ini berhubungan dengan habalum minan nasnya. Jadi akidah yang baik itu pasti hubungan kemanusiaannya itu akan lebih baik, akan tercermin dengan akhlak yang baik. Oke, kesimpulan landasan filosofis dan teologis akidah akhlak dalam Islam tersusun dari sebuah kerangka yang holistik dan komprehensif. Keempat pilar yang telah dibahas saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber teologis primer yang menyediakan prinsip-prinsip dasar keyakinan dan moralitas. As-Sunnah hadir sebagai model praktis dan penjelas otentik dari Al-Quran yang diwujudkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akal berperan sebagai instrumen filosofis yang dianugerahkan Allah untuk memahami, merenungkan, menggali hikmah dari ajaran wahyu, serta melakukan ijtihad untuk tantangan zaman. Realitas sosial menjadi konteks dan medan implementasi di mana nilai-nilai luhur akidah akhlak diuji, dibuktikan, dan memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat manusia. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita simak bersama ya penjelasan dari pemakalah tentang landasan teologis dan filosofis akidah akhlak. Baik as-sunnah, akal dan realitas sosial pada hadis yang ingin menambah yang ingin maaf apa terdengar gitu. Baik kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberikan saran terhadap makalah ini, sekiranya ada ini yang harus dimasukkan dalam makalah ini atau ini yang harus dikurangi, begitu kita tampung untuk tanggapan dan sekaligus pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Silahkan raise hand kepada Saudara Yoga Adiansah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Eh, yang pertama, langsung saja bertanya, itu di halaman 8 ya. Di halaman 8, kita melihat pengertian akhlak ya.
pengertian akhlak, bahwasanya dari kesimpulan akhlak itu adalah apa namanya sikap ya, tindakan atau kelakuan. Lalu eh, apabila itu menjadi sebuah kesimpulan daripada akhlak, sikap, tindakan atau kelakuan, bagaimana dengan eh, bicara kotor termasuk bagian daripada akhlak? Yang pertama. Yang kedua, apakah konsep akhlak ini dari Islam relevan untuk selain daripada Islam? Terus menyambung dari pertanyaan pertama tadi, kalau toh apabila nanti makalah menjawab percakapan kotor, karena kita belakangan ini sangat heboh di Minangkabau khususnya, perkataan kotor di media sosial, cari mencari itu menjadi dilema baik dari masyarakat Sumatera Barat dan bahkan para datuk-datuk suku. Toh apabila itu masuk daripada bagian akhlak, eh, lalu bagaimana relevannya seandainya ini contoh ya, contoh rasionalnya, kalau kita berbicara kotor dengan bahasa Minang dan itu kita praktekkan di luar negeri, oke lah letaklah, bukan tidak usah di luar negeri, di Jakarta saja dengan bahasa kotor Minang itu rasanya orang Jakarta nggak tahu kan. Nah, apakah perkataan kotor ini dogma saja dari tradisi? Apakah apa namanya memang sudah menjadi bagian daripada Allah? Mungkin saja moderator kiri pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adian, apa Yoga Adiansah, kepada Saudari Syifa Fauzia, silakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, sumber sumber apa? Sumber tuh ada Al-Qur'an, Sunnah sama ijma ya. Yang saya belum paham itu ijma. Dalam bentuk apa sih ijma'nya itu gitu? Eh, apa buku atau dari mulut ke telinga, dari atau dari pembicaraan orang-orang taklim atau bagaimana gitu? Minta penjelasannya. Itu aja yang ijma yang itu. Baik, terima kasih. Ke- Tidak ada lagi yang ingin bertanya Ada atau satu lagi, Ustazah. boleh Bu Rashidah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya bertanya hanya simpel saja. Dalam pembahasan kita, saya dulu di pesantren pun bertanya itu, kenapa sih akhlak disandingkan dengan akidah gitu loh. Nah, itu sering ada pertanyaan juga, mungkin itu saja sedikit. Saya menanggapi Ustazah Fauzia tadi, kayaknya kalau ke ijma kita ini sudah lebih sangat jauh nanti apanya ini pembahasannya gitu. Kalau saya apa ini pertanyaan beliau nih gitu. Jadi ya itu saja. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kita cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan. Yang pertama dari Saudara Yoga tadi, akhlak itu tentang sikap tadi, bagaimana kalau bicara kotor itu apakah termasuk kepada akhlak seseorang seperti itu Ya. kan? Perkataan itu Ah, putus-putus Saudara Yoga. masuk pada bagian aku. Tadi kurang dengar pertanyaan yoga yang pertama sih. So, baik diulangi ya, Bu. Dari halaman 8, pengertian akhlak ini kan bisa kita simpulkan dan makalah sudah menyimpulkan bisa diartikan sikap ya. Sikap, tindakan, dan kelakuan. Bagaimana dengan perkataan? Karena belakangan ini Minangkabau khususnya Sumatera Barat itu dihebohkan dengan narasi pemuda zaman sekarang tidak punya akhlak.
bahasa kotor di media sosial, mencari. Nah, perkataan ini bagaimana posisinya gitu? Posisinya bagian daripada akhlak atau tidak? Kalau toh bagian daripada akhlak, apakah akhlak dari Islam ini relevan atau berlaku hanya ke semua selain daripada Islam? Nah, itu. Itu apa ya pertanyaannya? Baik, bagaimana pemakalah? Bagian yang mana dulu yang ingin dijawab? Wah, oke. Tadi pertanyaan yoga yang saya tangkap ya. Apakah perkataan kotor ini termasuk akhlak atau tidak atau cuma sekedar dogma? Dogma, itu tadi ya. Yang pertama. Dogma Oke. tradisi yang menganggap Dogma. ajaran kotor itu dogma tradisi yang menganggap perkataan kotor itu tidak berakhlak. Karena di sini kan tidak ada kejelasannya bahwasanya akhlak itu dari perkataan kan. Oke, berujuk tadi apa namanya ya, pembahasan kita tentang landasan teologis. Ya, saya menjawab dari landasan teologis Al-Quran dan Sunnah ya. Di sini dari As-Sunnah dulu yang saya jawab, dari As-Sunnah ya. Sunnah tadi kan, Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Itu adalah sunnah gitu. Jadi dari terus yang jadi model akhlak ini juga yaitu Rasulullah gitu. Jadi perkataan itu termasuk akhlak, tingkah, perkataan itu termasuk akhlak. Kenapa saya bilang seperti itu juga apa namanya? Ketika kita berbicara tentang birrul walidain, adab-adab kepada akhlak kepada orang tua gitu kan. Yang pertama kan dikatakannya fala taqul lahuma uff. Jangan pernah kamu mengatakan ah. Berarti perkata itu juga akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Jangan pernah mengatakan ah. Berarti kata itu juga adalah bagian dari akhlak. Terus wala tanharhuma, jangan pernah kamu membentak. Terus di akhir ayatnya waqul lahuma qaulan karima. Tetapi katakanlah berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Berarti perkataan ini juga termasuk dalam pembahasan akhlak gitu. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk pertanyaan Ustadz Yoga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudara Yoga? Berarti sepakat ya pengertian daripada Allah kita masuk dalam perkataan juga ya Bu ya. Ya, Nah, karena di sini kan ada Ya, apa ya bersepakat gitu ya. Ini ya mempertegaskan itu saja. memang sih kalau dari segi bahasanya juga itu berkaitan tentang sikap dan tingkah laku ya. Sikap ini kan bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan kalau menurut saya ya, sikap gitu. Nah, oke, pertanyaan kedua tadi Bu, Apa itu toh kalau Ustadz Yoga? memang apa namanya perkataan itu bagian daripada akhlak, bagaimana narasi mencari di Minang itu kita letakkan ke luar negeri contohnya gitu. Gimana meletakkan Apakah apa akhlak itu Ustadz Yoga? seandainya oke lah di Minang atau di Sumatera Barat bahasa mencari berbeda sama di luar negeri gitu. Seandainya kalau kita bawakan perkataan mencari itu ke luar negeri, apakah itu berlaku? Bahasa apa tadi Ustadz Yoga? Mbak, i- sebagai moderator ingin menanggapi ya Ini, pertanyaannya Eh, ini. tunggu dulu. Iya, dalam ini kan kita Berarti itu membahas kan tentang konteks keagamaan ya, ya, keagamaan gitu. batasan Terus batasan akhlak itu, akhlak, batasan iya, akhlak, konteks akhlak ini akhlak. fokus kepada yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nanti ada lagi pembahasan tentang adat istiadat, moral, sama dengan saya kan orang Medan ya, orang Medan kuliah di Staipik gitu. Kalau orang Medan itu orangnya to the point gitu kan, nggak ada basa-basi gitu. Jadi saya juga dulu itu pertama ke sana saya biasa bilang kau gitu. Dalam kami itu kau itu biasa gitu. Ketika saya bilang sama orang Minang, dia ngomong gini, Fitri minta tolong ya, saya nggak biasa dibekau-kaukan gitu kan. Saya itu kasar bahasa kami gitu. Itu adat lagi, adat. Cuma kalau dalam pembahasan kita kali ini itu akhlak yang dalam konteksnya dalam apalah Al-Quran dan hadis gitu Ustadz Yoga. Nanti kalau pembahasannya nanti ke adat istiadat gitu kan panjang lebar nanti belum tentu apa yang baik sama dengan kami
bujang gitu ya. Bujang dalam bahasa kami itu kasar gitu kan. Tapi di dosen kita ada namanya Pak Bujang gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tapi dalam pembahasan konteks kita ini terfokus kepada akhlak-akhlak yang disyariatkan dalam agama Islam gitu, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti relevan ya. Itu pertanyaan terakhir tadi, kesimpulan closingnya, Bu. Apakah ya relevan tidak konsep Islam yang diberikan oleh konsep Islam yang diberikan oleh agama Islam terhadap apa namanya, terhadap selain daripada Islam gitu. Hmm, ya sangat relevan karena apa namanya? Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam gitu. Jadi makna itu sangat relevan sekali sama manusia karena memang apapun yang disyariatkan agama Islam itu sangat manusiawi semuanya gitu. Untuk menjaga semuanya lah gitu. Karena contohnya ya dalam fikih-fikih juga kenapa laki-laki itu diharamkan pakai apa namanya? Pakai emas sedangkan perempuan tidak gitu kan. Itu kalau orang dulu kan para sahabat itu sami'na wa ata'na gitu. Sekarang nalar kita menangkap itu apa hikmahnya ternyata. Kenapa ketika laki-laki diharamkan pakai emas tetapi perempuan tidak? Ternyata emas itu ada apa namanya itu ya? Ada virus maksudnya ada apa yang tidak bagus di apa tubuh. Jadi kalau perempuan itu mengeluarkan virus-virus itu tadi dari menstruasi, sementara laki-laki tidak mengalami itu. Jadi nanti takutnya ada penyakit. Itu hal sekecil itu pun diajarkan oleh agama Islam gitu. Apalagi nanti kalau seandainya orang juga dalam yang non Muslim itu juga kalau mempelajari Islam itu ya kalau menurut saya ya kalau dengan hati yang bersih mencari kebenaran bukan mencari pembenaran itu insya Allah dia akan menemukan kebenaran itu. Gitu. Gimana, Saudara Yoga? Moderator, Sudah? boleh cukup berkomentar, moderator. cukup moderator. Sebentar, Yang sebentar. jelas tadi saya ingin apa namanya, menegaskan karena banyak zaman sekarang orang-orang mempolitisasi bahasa akhlak kan. Kadang orang berbicara tegas, tetapi yang menanggapi ini nggak ada akhlak itu. Kan banyak sekali orang karena tidak ada batasan akhlak, sehingga orang seenaknya saja mempolitisasi bahasa akhlak kan. Padahal kita kadang mau kemana di sana kan itu penegasan saja, tegas saja kan. Tapi banyak orang mempolitisasi bahasa akhlak. Ini nggak ada akhlak, ada sopan nih nadanya seperti ini kan. Jadi ya batasan Yoga putus-putus, Yoga. akhlak ini yang kita mesti Putus-putus, bingung kan. Saudara Yoga Memang itu putus-putus. dari perkataan tadi gitu. Mungkin cukup nanti bisa dijelasin dari Putus-putus, Saudara Yoga. Ya tergantung tadi itu masalah kita ngomong ya kadang masih putus-putus Kak? Iya. Halo? Masih putus-putus? udah dengar Yoga Masih putus-putus Kak? aman. Sudah aman. Halo. Eh, Kesimpulan daripada itu, saya ingin menegaskan, jangan sampai karena banyak sekali di luar sana orang-orang mempolitisasi bahasa akhlak. Contohnya saja, misal kita bertanya atau menjawab, misal dia bertanya mau kemana, ke sana gitu. Artinya nanti, contoh lah orang Minang ketemu sama orang Sunda itu sangat berbeda ya. Dia kayak orang Medan lah, dia yang jawab misal kau gitu. Padahal orang Medan tidak berniat untuk tidak punya akhlak, tapi orang Minang kadang dia menganggap ini nggak ada akhlak ini. Jangan sampai orang mempolitisasi bahasa akhlak, sedangkan orang tegas saja kan, bukan berarti nggak ada akhlak kan. Itu batasan akhlak itu tadi dari perkataan. Berbicara kotor di Minang, cobalah kita berbicara kotor di Malaysia, orang banyak nggak tahu gitu. Jadi batasan-batasan konsep akhlak itu yang masih abstrak dari kehidupan kita. Mungkin itu moderator, selebihnya nanti kita lempar saja kepada Pak Prof bagaimana batasan itu. Baik. Berarti sudah dicukupkan saja ya. Atau Cukup. Menghemat waktu. Ya, dicukupkan saja biar nanti kepada Pak Prof saja kita minta arahannya bagaimana.
Baik, kepada pemakalah untuk pertanyaan selanjutnya, masalah sumber itu kan ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ya, Terima kasih kepada moderator. Saya tanya dari Syifa tentang sumber hukum Islam pertama putus-putus Saudari Fitri. Quran udah jelas itu ada. Oh iya, sekarang udah bagus apa Diti? Sudah. Ya, sumber-sumber ajaran, sumber-sumber hukum ya, yang itu ada 3 yang saya bahas dalam makalah. Itu yang pertama Al-Quran, itu mungkin nggak ada lagi keraguan, juga sunnah. Mungkin di sini yang lebih apa namanya, yang lebih kurang kita pahami lah ijma. Ijma ini sebenarnya adanya sesudah wafatnya Rasulullah. Ijma itu adalah kesepakatan ya para ulama atau para mujtahid gitu dalam menetapkan suatu hukum. Karena memang Al-Quran itu datang sebagai prinsip ya, tidak langsung penjelas. Itu Al-Quran itu sifatnya secara umum. Makanya kita nggak bisa berpegang saja kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu butuh penafsiran-penafsiran gitu. Eh, maka lahirlah hadis gitu, as-sunnah sebagai penjelas dan penguat Al-Quran itu. Jadi ketika tidak ditemukan jawaban di dalam Al-Quran dan as-sunnah, itu nanti maka yang kita lakukan adalah ijma, kesepakatan para ulama. Apa saja contoh-contoh yang sudah dilakukan ijma sesudah meninggalnya Rasulullah gitu kan. Yang pertama yang tadi kita belajar tentang apa namanya? Tentang ulumul Quran ya, tentang pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu belum pernah dilakukan dalam apa namanya, ketika Rasulullah dan tidak ada satu kata pun perintah itu untuk membukukan Al-Quran, cuma menulis menghafal. Tetapi seiring perkembangannya zaman, karena ada masalah-masalah yang ditemukan dengan banyaknya para hafiz Al-Quran yang meninggal, maka timbullah apa namanya, ide untuk mengumpulkan Al-Quran karena eh, ditakutkannya nggak sampai Al-Quran itu nanti ke umat-umat seterusnya. Itu adalah salah satu ijma. Terus sama dengan yang kedua, contohnya ijma apa namanya ya? Ketika kita menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, itu kan kita menunggu ijma ulama ya, yang ada di Jakarta sana di pusat. Gitu. Itu salah satu ijma contohnya yang kami. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan supaya lebih mendalam ya tentang ijma ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada pemakalah atas jawabannya. Ya, bagaimana Saudari Siva? Ya, oh iya, ijma itu berarti kumpulan pendapat ulama gitu ya. Iya, pendapat ulama. Berarti kalau dari Ulama-ulama Izin akidah, yang moderator. kalau apa dari Siva? segi akidah Terus akhlak, kayak pendapat buku kayak gitu ada gitu, enggak ya? Berarti diambil misalnya dari tafsir oh gitu ya, kayak ada lebih ijma general ke ulama sana gitu. ya. Ada nggak buku tentang ijma ulama gitu ya maksudnya? Enggak, Pertanyaan maksudnya Bu itu Siva. lebih khusus ke akidah akhlaknya gitu, enggak ya? Pokoknya bisa penetapan-penetapan hukum Bu Oh gitu. Siva. Oke, oke. Iya, contohnya dalam Al-Quran kan nggak pernah dijelaskan itu kayak hukum narkoba, hukum apa lagi, Hmm. eh, lem kambing gitu kan, apalagi yang pokoknya itu nanti akan akan menjadi pertanyaan gitu kan, nggak ada di Al-Quran, cuma dijelaskan homar 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 gitu kan. Terus jadi para ulama itu mencari titik perjumpaan gitu antara apa namanya yang diharamkan itu dalam Al-Quran kan homar. Jadi dilihatlah apa efek yang diakibatkan khamar ini? Ternyata efek yang diakibatkan khamar ini adalah memabukkan gitu kan. Dan itu juga yang dialami oleh orang yang pecandu narkoba gitu. Mabuk dia gitu, hilang akal gitu. Jadi karena ada sebab yang sama, maka hukumnya jadi sama gitu, haram. Itu kalau menurut apa pemahaman saya tentang ijma, Bu Syifa. Ya, makasih Bu atas penjelasannya. Ya, Sudah? sama-sama Bu Bagaimana Bu Syifa. Siva? Sudah ya? Ya, sip.
Berarti intinya akidah akhlak terkait dengan ilmu yang lain juga, tafsir, apa sebagainya gitu ya. Ya, pertanyaan terakhir dari Bu Roshidah, kenapa akhlak itu selalu disandingkan dengan akidah? Atau terbalik saya tadi ya, akidah selalu disandingkan kepada akhlak. Pada Ya, pemakalan. terima kasih kepada pemakalah. Kemarin kita sudah mendengar pembahasan dari Pak Prof ya. Ajaran-ajaran dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama itu akidah, yaitu keyakinan atau akidah Islamiyah ya. Akidah Islamiyah itu akidah tauhid. Yang kedua Terpental sepertinya saudari Fitri tadi. Saudari. eh, apa ada gangguan jaringan Iya. moderator? Ya ada tiga ya ajaran Islam itu. Pertama akidah, syariat, dan akhlak. Dan tiga ini saling berkaitan satu sama lain. Terus yang pertama itu yang memang yang harus diajarkan itu kepada supaya adanya akhlakul karimah gitu. Ini yang ya, akidah dulu yang didahulukan gitu, akidah tentang tauhid gitu. Sama seperti konsep pembelajaran yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya. Yang pertama itu yang diajarkannya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah engkau sekutukan Allah. Itu akidah yang diajarkannya kepada anaknya. Dia memperkenalkan Allah itu cuma satu, Allah itu tidak boleh disekutukan gitu, diduakan. Terus kalau syariat ini berkaitan tentang ketika kita berakidah tentang akidah tauhid, berarti ada yang mengikat kita. Yang mengikat kita itu adalah syariat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diperintahkan dalam hadis, itu wajib kita apa namanya wajib kita laksanakan, realisasikan. Itu adalah bukti keimanan kita. Dan yang terakhir itu akhlak. Akhlak ya, itu adalah cerminan dari akidah dan syariat itu. Makanya nanti eh, ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena memang dengan syariat itu yang baik, dijalankannya syariat itu yang baik, maka akan menimbulkan akhlak yang baik. Kenapa akidah itu sangat erat kaitannya dengan akhlak gitu kan? Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, surah Luqman itu ketika Luqman mengajarkan tentang akhlak yang baik kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ketika dia bernasihat tentang pentingnya akhlak yang baik kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ketahuilah sekecil apa namanya, sekecil apapun perbuatanmu, baik itu sebiji zarroh itu, biji sawi itu kamu diletakkan di atas batu, di langit dan di bumi, itu Allah itu melihat perbuatanmu itu gitu. Jadi di situ selain eh, Lukman itu mengajarkan tentang betapa pentingnya apa namanya akhlak yang baik, di situ juga mengajarkan akidah. Karena kenapa? eh, Kita ya, kalau seandainya akidah kita kuat, keyakinan kita kepada Allah itu kuat, maka kita akan meyakini Allah itu maha melihat gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam konteksnya itu tidak ada satupun manusia yang melihat kita, karena akidah kita kuat, kita nggak akan berani melakukan sesuatu yang dilarang Allah, karena kita tahu Allah itu melihat saya kalau saya melakukan ini meskipun nggak ada orang di sekitar kita gitu. Dan apapun yang kita perbuat itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan Allah akan balas gitu. Itulah hubungan akidah dengan akhlak. Ya, seperti yang dicontohkan dalam diri Rasulullah gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kita kembalikan kepada Bu Roshida, ada yang raise hand, Pak Rocky Muslim, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akidah dan akhlak ya.
Jadi menyambung apa yang disampaikan tadi, pembahasan tadi, bahwasanya akidah itu ya sama dengan kalau umpama gambar sebatang pohon, itu akidah itu adalah akarnya gitu kan. Jadi kalau akidahnya kuat, jadi sama dengan akar yang kokoh gitu. Jadi ketika keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada Al-Quran, dan kepada qada baik dan qadar buruk itu kuat, maka dia akan melahirkan, dia akan tumbuh dengan kokoh dan dari tumbuhnya itu berkembang dan nantinya akan ada daun dan buah. Jadi buahnya tadi itulah yang dimaksud dengan akhlak, akhlak ya. Jadi ketika seorang itu berakhlak berarti sudah hasil dari akidah tadi gitu. Salah satu itulah yang dimaksud dengan akhlak tadi, buah tadi. Kemudian yang menyinggung tadi juga karena ini berkaitan juga dengan pertama tadi ya masalah baca rui ya. Jadi kalau baca rui itu sebenarnya memang tidak berakhlak gitu kan. Karena memang secara konteks dalam agama juga dikatakan di balik di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging gitu. Jadi apabila dagingnya itu baik, maka baiklah apa yang terpancar di dalam dirinya itu. Tapi apabila dagingnya itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah keseluruh anggota tubuhnya itu gitu. Jadi intinya kalau apa yang diucapkan orang itu melahirkan, jadi eh, sesuatu itu berdasarkan dari pemikiran ya. Pemikiran melahirkan nanti ucapan. Ucapan itu akan melakukan sebuah tindakan itu. Dan juga dalam hadis Rasulullah dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya di dalam di segala amal itu tergantung kepada niat. Jadi ada orang yang dia kan beda ya ini itu apa namanya maksudnya gini. Dia apakah dia punya niat untuk itu gitu. Jadi kalau dia berniat memang untuk bacarui berkata kasar itu udah termasuk kepada tidak berakhlak itu kecuali dia tidak punya niat. Jadi itu hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tindakan kita itu tergantung kepada niat kita gitu. Jadi kalau berniat bacarui misal contoh tadi itu memang rusak akhlaknya gitu. Nah, jadi gitu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembalikan dulu ya kepada Bu Rashidah. Bagaimana Bu Rashidah? Ya kesimpulannya ya berarti akidah itu ialah membentuk akhlak yang baik ya, artinya saling menguatkan ya antara satu akidah dengan akhlak. Berarti akhlak itu adalah satu buah dari akidah itu juga ya, buah yang bagus. Oke, baik. Mungkin dengan tidak berlama-lama juga dengan Pak dosen kita juga. Baik, boleh cukup. Sudah cukup ya Bu. Mohon maaf kepada yang masih raih. Saya nanti dilanjutkan di belakang layar saja ya. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah juga kita selesai diskusi pada sore hari ini tentang landasan teologis dan filosofis akidah akhlak, Al-Quran Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, akal dan realitas sosial. Baik, dicukupkan saja kita, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Eh, Baik kepada Bapak dosen, Pak Prof, kita berikan waktu dan tempat. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Tadi makalahnya sudah disampaikan oleh Fitri Handayani dan sudah ada juga diskusi yang menarik, bagus, dan argumen-argumen yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Materi kita ini landasan, kalau Fitri ini membuatnya landasan teologis dulu ya, lalu baru landasan filosofis. Kalau kelas sebelumnya landasan filosofis dan teologis. Oke, kenapa? Karena Fitri ingin meletakkan
ingin meletakkan landasan yang pertama itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan itu adalah landasan teologis. Jadi singkatnya, teologis itu artinya ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu berbicara firman-Nya, yaitu Al-Quran, berbicara eh, tentang keimanan. Dan keimanan itu artinya percaya kepada Tuhan, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, dan jaza, al-iqab wal jaza, apa namanya, ganjaran dan azab. Seluruh pembahasan itu adalah pembahasan teologi. Teologi itu artinya theo artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu. Ilmu tentang ketuhanan yang meliputi seluruh rukun iman. Seluruh rukun iman itu masuk dalam maksud dari teologi. Landasan teologis berarti landasan yang berbasis teologi. Dan itu adalah Al-Quran dan Nas. Al-Quran dan hadis. Nah, turunan dari Al-Quran dan hadis itu tadi ada ijma ulama. Namanya ijma ulama. Ada ulamanya. Jadi itu pendapat para ulama. Ulama berpendapat terhadap hukum-hukum. Ada ijma ulama tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban berpuasa, diharamkannya zina. Di dalam Al-Quran itu kan cuman ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, keji buruk. Lalu ulama berijma bersama-sama berpendapat zina itu haram. Gitu. Itu pendapat ulama. Nah, itu pengembangan dari nas tadi itu, Quran dan hadis secara teologis. Teologi itu juga disebut dengan ilmu akidah. Jadi sama saja teologi, akidah, ilmu kalam, sama itu. Yang semuanya berbicara tentang ketuhanan. Lalu landasan filosofis. Landasan filosofis itu artinya kita sederhanakan saja, artinya landasan rasional. Menggunakan rasio. Filsafat itu adalah alat utamanya adalah rasio. Media utamanya rasio. Akal. Maka akal, kalau kita kaji tentang filsafat itu, akal filosof itu sampai kepada pernyataan Tuhan itu ada. Itu akal filosof. Apa dan siapa nama Tuhan itu ya filosof sudah tidak tahu. Dia hanya tahu ada Tuhan. Ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan alam. Dia sampai kepada kesimpulan itu. Tetapi dia tidak tahu Tuhan itu bagaimana memanggilnya, menyebutnya. Dia tidak tahu Tuhan itu memerintahkan apa saja.
yang kita sebut dengan syariat. Kita tahu semua itu melalui para rasul, para nabi yang membawa ajaran agama. Filosof itu berhenti di pintu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta. Dia berhenti sampai di situ. Kalau ditanya siapa itu, apa, bagaimana, dia sudah tidak punya kuasa. Rasio sudah tidak punya kemampuan untuk menembus informasi itu. Informasi itulah yang kita sebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat dari kata-kata as-sama', pendengaran. Kita hanya mendengarnya dari nas, dari Quran dan hadis, dan kita percaya. Itulah iman. Jadi filsafat berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak mengerti detailnya. Konkretnya nggak ngerti. Nah, datanglah agama, datanglah Rasul untuk menjelaskan hal-hal yang konkret. Jadi landasan filosofis dalam ilmu akidah dan ilmu dan akhlak itu adalah rasio. Tadi sudah kita jelaskan bahwa rasio dapat menetapkan sang pencipta. Ya. Nah, kemudian ini kita bicara tentang bagaimana filsafat kemudian memahami persoalan-persoalan itu. Berat enggak ya? Berat kali ya? Enggak usah sampai ke sana lah. Pokoknya di dalam kita beragama, kita dibolehkan untuk menggunakan rasio terhadap hal-hal yang sifatnya global, terhadap persoalan-persoalan yang belum disentuh oleh agama atau dia masih bersifat global. Seperti tadi, ijma ulama itu pendapat para ulama. Pendapat para ulama itu adalah buah pikirannya, hasil dari perenungannya, pemahamannya, hasil dari kontemplasinya, sehingga melahirkan satu hukum. Sebenarnya persoalan agama kita ini lebih banyak masalah ijtihadnya itu, lebih banyak masalah produk rasio itu. Urusan agama kita ini lebih banyak produk rasio ulama itu. Itu contohnya kitab-kitab fikih. Itu kan madhab ya, madhab fikih. Ada 4 mazhab fikih. Madhab itu artinya adalah pendapat ulama. Bisa juga disebut dengan madhaba ilaihi al-ulama. Apa yang dianggap oleh ulama lebih tepat, lebih benar. Dan juga merumuskan hukum-hukum baru. Apa contohnya hukum baru yang dirumuskan oleh ulama? Contoh yang paling ringan adalah kewajiban berzakat beras.
Tidak ada kewajiban itu, tidak ada sabda firman Allahnya, sabda Rasulnya tentang beras. Tetapi ulama kemudian beristihad dan menghasilkan keputusan itu bahwa bagi yang makanan pokoknya adalah beras, maka dia wajib mengeluarkan zakat beras dan lain sebagainya. Jadi landasan filosofis artinya ada ranah-ranah rasio untuk merumuskan berbagai hal. Di dalam persoalan akidah itu ada yang bersifat doktrin, dogmatis, doktrin yang tidak boleh berubah-ubah. Apa contohnya? Ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, itu tidak boleh berubah. Itu adalah dogma. Itu adalah ya dogma yang wajib diyakini dalam persoalan akidah. Namun ternyata nanti ada persoalan-persoalan lain yang boleh beristihad. Dalam persoalan akidah juga boleh beristihad. Apa contohnya? Mungkin pernah belajar sifat 20. Pernah dengar ya sifat 20? Pernah Bu Sifat ini. wajib bagi Allah 20. Sifat mustahilnya juga 20. Ya. Sifat jaiz bagi Allah. Semua pembagian-pembagian sifat itu adalah hasil ijtihad ulama dalam masalah akidah. Jadi bukan tidak ada ijtihad ulama dalam masalah akidah, tetapi pada hal-hal yang cabang-cabang dari akidah itu. Tidak tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Nabi Muhammad, keyakinan kepada Al-Qur'an, kepada nabi-nabi, kepada malaikat, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar, itu tidak ada perbedaan umat Islam di situ. Nanti ada perbedaan di cabang-cabangnya. Misalnya meyakini atau mempercayai sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Itu contohnya. Jadi bukan tidak ada perbedaan pendapat di bidang akidah, tapi akidah yang cabang-cabangnya tadi itu yang seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya lagi, yaitu sifat ya, sifat 20, sifat Allah dan zatnya. Kalau saya teruskan berat nanti. Nah, segitu aja lah dulu contohnya itu. Contohnya ya. Karena itu sudah perdebatan demi perdebatan. Kemudian pertanyaan yang rasanya berulang ini, kenapa akidah disandingkan dengan akhlak? Tadi jawabannya sudah ada. Kalau diibaratkan pohon, akidah itu adalah akarnya dan akhlak itu adalah buahnya. Kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis Sabitun, sama. asluha Asluha sabitun wa far'uha fis. thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Jadi iman yang baik itu adalah iman yang membuahkan hasil. Ada buahnya. Itu alasannya kenapa itu disandingkan. Idealnya ya satu materi tersendiri, akidah tersendiri, akhlak tersendiri.
disandingkan tidak ada persoalan di situ. Kalau kita cari argumennya seperti tadi itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar misalnya. Innalladzina amanu itu keimanan, akidah. Wa amilus solihati itu akhlak. Jadi ada argumennya. Idealnya gimana? Idealnya ya satu materi ya satu, akidah satu, akhlak satu, ibadah satu, gitu kan? Dan idealnya lagi akidah, ibadah, akhlak. Nah, itu idealnya. Tapi kan terlalu gemuk dia sebagai satu mata pelajaran. Di S1 ada juga pelajaran namanya akhlak tasawuf. Ah, itu lebih dekat akhlak tasawuf. Karena semua kedua-duanya membicarakan tentang perilaku, membicarakan tentang kebersihan jiwa, hati, akhlak tasawuf. Nah, tapi tidak ada masalah. Akidah dengan akhlak digandeng juga boleh. Akhlak dengan tasawuf digandeng juga boleh. Oke, tadi juga ada tentang em, apa tadi berkata-kata kotor. Ya, berkata-kata Berkata-kata kotor. Kalau kita berkata kotor di daerah yang mereka tidak mengerti, apakah itu juga termasuk persoalan akhlak? Kalau yang mengerti kata-kata kotor itu siapa? Kan yang menyebutkannya ya, yang mengungkapkannya. Dan yang mengungkapkannya itu tahu dia bahwa kata-kata itu kotor. Lalu dia ungkapkan di depan orang yang tidak paham, tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti itu ya tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang mengerti itu apa-apa. Termasuk yang mengungkapkan itu. Kalau enggak dia enggak mungkin mengungkapkan. Kalau kita kembalikan ke definisi Imam Al-Ghazali atau definisi ilmu akhlak secara keseluruhan, bahwa akhlak itu adalah satu sikap, ucapan, perangai yang keluar dari seseorang tanpa berpikir panjang dan telah menjadi kebiasaannya. Itulah akhlak. Dan setiap kita punya akhlak. Tapi apakah akhlaknya baik atau buruk itu tergantung dari apa yang dimunculkan. Ada sedikit penjelasan tentang etika dan etiket. Etika dan etiket. Kita anggap saja sama dulu akhlak dengan etika dan dengan moral. Sama dalam pengertian semuanya membahas tentang perilaku. Semua membahas tentang perilaku. Tetapi kata itu beda-beda asal kalimatnya. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Al-akhlakul karimah wal akhlakul mazmumah. Etika berasal dari bahasa Latin yang maknanya sama, yaitu tentang perilaku manusia. Ada lagi satu lagi moral misalnya. Itu etik, ya, bahasa Inggris etik. Artinya sama. Nah, kita pahami saja dulu itu artinya sama. Dan mau itu
Dan baik, etikanya baik ataupun buruk. Semua orang berakhlak, baik akhlaknya baik ataupun buruk. Baik ataupun moralnya buruk. Jadi akhlak baik ada juga akhlak buruk. Moral baik ada moral buruk. Etika baik ada etika buruk. Sama. Lalu ada etiket. Kalau etika itu sifatnya adalah dorongan dari dalam diri, jadi meskipun orang tidak tahu dia mencuri, mencuri itu adalah akhlak yang buruk. Meskipun orang tidak tahu dia berbohong, buruk. Meskipun orang tidak tahu dia bercarut-carut itu, tapi bercarut-carut itu adalah akhlak yang buruk. Itu akhlak atau etika. Kalau etiket, etiket itu hanya penampilan. Dan itu berkaitan dengan orang lain. Dia penjahat besar. Dia rusak akhlaknya. Tapi dia bisa tampil sebagai orang yang beretiket. Dia pembunuh bayaran, tapi dia pakai dasi, pakai jas, rapi, wangi, sudah mandi. Ada orang pakai jas, pakai dasi, belum mandi. Nah, kurang bagus. Ini sudah mandi, sudah pakai parfum dan sebagainya. Dia itu beretiket sopan, dia beretiket. Tapi dia belum tentu beretika atau berakhlak. Karena di dalam dirinya boleh jadi perasaan-perasaan kejahatan, bohong, tidak bertanggung jawab, memfitnah, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi etiket mungkin dia selamat, bagus. Penampilannya bagus. Ngomongnya halus, lembut. Tapi dia baru benarnya di etiket. Belum di etika ataupun akhlak. Karena akhlak, etika itu, dia berakhlak itu ada dorongan yang kuat dari dalam untuk melakukan satu kebaikan tanpa. Tadi definisinya apa? Tanpa pemikiran, tanpa maksud-maksud, ya. Tapi spontan, dia sudah spontan melakukan itu. Spontan melakukan kebaikan atau spontan melakukan keburukan. Spontan berucap subhanallah, astagfirullah, atau spontan bercarut. Jadi akhlak itu adalah spontanitas terhadap kebaikan atau keburukan. Tanpa berpikir panjang. Kalau sudah berpikir panjang berarti dia uh, ada interest. Ada sesuatu yang dia inginkan dari sikap dia itu. Kalau orang akhlak baik itu tanpa interest. Jadi itu bedanya etiket dengan etika. Etiket dengan akhlak itu bedanya. Orang boleh saja berpakaian rapi, wangi, handsome, senyum-senyum, wajahnya uh, bercahaya atau wajahnya apa itu? Baby face. Ya, boleh saja seperti itu. Dia sopan-sopankan bahasanya, dia lembut-lembutkan. Boleh jadi dia baru beretiket yang baik. Belum tentu beretika atau berakhlak yang baik. Sebab akhlak itu muncul dari dalam diri, ada orang atau tidak ada orang, ya. Dan tanpa pikir panjang, tanpa maksud-maksud tertentu, tanpa dipuji, tanpa dihormati, tanpa ini dan sebagainya, semata-mata muncul dari dalam dirinya. Itu bahasa Arabnya hayatun,
rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alu biyusrin wa suhulatin biduni fikrin wala ruwiyatin. Itu definisi akhlak. Sesuatu yang mendorong dalam diri kita ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik atau buruk tanpa pikir panjang. Nah, itu tadi. Habis catatan saya. Berarti selesai kuliah kita. Ya, Alimun, masih ada Ya, pertanyaan? Alimun ya Pak Fajri. Prof. Enggak, Pak. Enggak ada lagi pertanyaan, Pak. Cuman Nggak ada, tadi oke. ingin menambahkan jawaban teman-teman tadi itu, Pak. Tapi tidak dikasih kesempatan, ya sudahlah, saya pendam di dalam perasaan. Mudah-mudahan Ya, tidak kalau gitu mengganggu tidur dikasih saya kesempatan nanti. Alimun Fajri. Silakan menambah. Oh, tadi, Pak. Lagi Alin. Itu waktu dosen itu diberikan ke Alimun Fajri. Silakan. Nanti daripada dia nggak bisa tidur. Ya iyalah. Dan panjang Ustaz. Silakan, Ya, Ustaz. silakan. Ya, baik. Pak, terima kasih kesempatannya. Ini kesempatan yang luar biasa dari Pak Prof. Saya ingin menambahkan tentang permasalahan dari Pak Yoga sama siapa tadi, Ibu Siva tadi itu, Pak. Kan kalau Pak Yoga tadi bercerita tentang kata-kata kotor itu. Kalau kita menghayati Pak Yoga, akhlak itu sebagaimana juga dijelaskan Pak Dokter tadi ya. Saya dulu 2002 juga dapat pembelajaran ini. Seingat saya dari Bapak Amir Sahrudin kalau nggak salah. Ya, Prof. Ya, ada Pak Amir Sahrudin ya. Nah, yaitu beliau bilang, kalau akhlak itu suatu karakter yang muncul secara spontanitas dari diri seseorang. Dan bentuk karakter itu ada dua. Nanti ada karakternya baik, ada karakternya nggak baik. Tadi sebelumnya dia akhlak mahmudah yang terpujinya, ada lagi akhlak mazmumah yang tercela. Ya. Dan ini dulu itu beliau katakan ini pasti ada pada diri kita. Karena dalam surat As-Sam itu dikatakan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri kamu itu ada dua potensi. Potensi kebaikan, potensi sebaliknya nggak baik gitu, atau kejahatan. Jadi ini persoalan tentang akhlak tadi. Kemudian tentang ijma yang ditanyakan Bu Siva tadi. Itu ijma itu memang pendapat para dari ulama dengan hasil ijtihadnya, dengan proses panjang pemikirannya. Kenapa lahir ijma? Karena permasalahan itu tidak tuntas dibicarakan dalam Al-Quran. Dan sudah diurai oleh hadis juga tidak tuntas. Masih butuh lagi pemikiran. Seperti zakat yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Dalam Al-Quran itu hanya zakat yang disuruh. Kalau hadis mengeluarkan zakat itu gandum. Sementara kami di Muara Labu Selatan makannya beras. Bu Siva mungkin roti ya. Ya Bu Siva. Jadi ya dibutuhkanlah ijtihad untuk mengurai hal-hal tersebut karena umat butuh. Nggak mungkin pula orang Selatan yang makan pokoknya beras harus cari gandum ke apa sana Arab sana misalnya.
Mungkin itulah Pak Prof, unek-unek yang ingin saya sampaikan tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Prof kan. Dan terima kasih atas kemuliaan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, kita kasih waktu supaya tidak marah-marah Alimun Fajri sama Nur Hidayah ini nanti. Pak Prof, Itu ada bertanya. yang raise hand. Rita Ya, ada Siska. 3 Pak Prof. Ada Prof, Muhammad Taufik. Muhammad Taufik dulu, Muhammad Taufik, silakan. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Buya, mau ingin bertanya juga dari beberapa penjabaran dari Buya tadi. Yang pertama, biasanya kan kalau ijma itu kan biasanya itu fikih. Biasanya karena ulama-ulama itu kemungkinan tidak mau sendiri untuk memutuskannya karena tidak berani tadi, karena Nabi tidak ada lagi, maka dikumpulkan dari ulama-ulama gitu kan. Jadi yang ingin Ana tanyakan ini banyak sebenarnya Buya, tapi ada beberapa lah yang Ana sampaikan. Yang pertama, adakah ijma dari segi akidah yang dilakukan ulama? Yang kedua, ini Buya, kalau kita tadi kan Buya masalah tentang furuk-furuk daripada keimanan. Berarti kalau ada furuk berarti ada usul Buya. Gitu. Jadi karena Buya nyinggung itu tadi, kami minta apalah pemaparan daripada Buya. Yang kita tahu kan tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkab. Jadi di sini kan ada 3 berarti Buya. Tasdik, ikrar, dan amal. Jadi di sini ini mana yang namanya usulul akidah ataupun usulul iman, mana yang namanya yang selanjutnya mana yang namanya furu'ul akidah gitu. Soalnya kan kita banyak juga dari kalangan-kalangan kita yang masih belum sholat. Apakah kita keluarkan dari namanya ruang lingkup keimanan ataupun tidak gitu kan. Tapi dia yakin Allah ada, yakin Nabi, puasa wajib, sholat wajib, tapi dia tidak melakukan kan. Di situ Buya, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rita apa? Rita. Ini Pak Prof, mengenai pernyataan Bang Alimun Fajri sepertinya nih. Tentang Al-Quran itu nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Apa iya seperti itu Pak Prof? Mungkin bisa ditanggapi sama Bang Alimun Fajri. Ya, ijma dalam masalah akidah. Banyak. Misalnya sifat 20 tadi itu bidangnya kan akidah itu. Dan ulama berijtihad bahwa Allah itu memiliki sifat. Ya. Allah itu memiliki sifat. Itulah yang 20 itu. Lalu Allah itu esa dari zatnya, sifatnya, asma'nya, perbuatannya, itu masuk kategori ijma ulama. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keimanan itu yang diijma oleh ulama, yang kita kenal nanti dengan mazhab dalam akidah. Termasuk Al-Quran sebagai kalamullah dan seterusnya. Lalu apa tadi itu?
al-i'tiqad fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih ya. Iya, Ustaz. Iya, Bu ya. Itu apa tadi itu? Kalau makna iman tadi, Bu ya. Kalau iman, kalau kita definisikan seperti itu kan, jadi kan ada tiga tuh, ada tasdik, ada ikrar, ada apa namanya tuh, ada amal gitu kan. Hmm. Ya. Nah, jadi apakah yang keluar daripada apa nih, daripada itu, apakah disebut ya kharijul din gitu, kharijul iman gitu, orang yang keluar daripada keiman. Soalnya banyak-banyak dari orang kita kan, banyak yang maaf-maaf belum ada yang masih Allah belum kasih hidayah untuk sholat gitu gitu kan. Kita juga harus bijak kan dalam menanggapi yang seperti itu gitu. Ya, bagi yang sudah mengetahui seperti kita, jika tidak melakukan apa yang kita ketahui, kita masuk kategori pendosa besar, athimun. Jadi mengerjakan dengan al-amal itu tidak bagian dari keimanan. Keimanan itu ya keyakinan, tetapi em, simbol dari keyakinan itu adalah amal tadi itu. Jadi amal itu tidak bagian dari keyakinan, tetapi dia adalah perwujudan dari keyakinan. Wujud dari dia beriman itu ya amal itu. Nah, ini kan perdebatannya cukup panjang ya. Cukup panjang maksudnya begini. Ada kelompok umat Islam dulu namanya Khawarij. Khawarij itu menyertakan tiga hal ini. Iman, ikrar, amal, ini satu kesatuan. Beriman, meyakini, mengutarakannya, dan mengamalkannya ini satu keyakinan. Kalau hilang salah satunya, dia sudah dianggap kafir. Karena kafir, dia boleh dibunuh. Maka orang Khawarij itu banyak membunuh orang Islam. Orang yang bersyahadat, orang yang sholat, tapi masih melakukan dosa-dosa. Itu banyak yang dibunuh karena mereka mendefinisikan keimanan itu tiga hal tadi ini. Keyakinan, pengakuan, dan aktivitasnya, pelaksanaan. Nah, sementara kita ya, mengeluarkan pelaksanaan ini dari keimanan. Pelaksanaan ini adalah simbolisasi dari iman. Kalau dia beriman, ya dia laksanakan. Wajib dia laksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, dia tidak keluar dari keislaman atau keimanan. Dia adalah pendosa besar. Pendosa besar. Jadi dia tidak jadi kafir. Dia pendosa besar. Karena kita tahu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya dengan mekanisme Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyahadat, barang siapa yang bersaksi, itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanismenya sendiri. Bagaimana mekanismenya? Itu Allahu a'lam. Lalu tadi tentang mana orangnya? Yeni Marlina tadi ya? Siapa tadi? Siapa yang bertanya tadi? Yeni. Bukan, Pak. Oh, bukan. Siapa orangnya udah Taufik, hilang? Muhammad Taufik, Ustaz. Bu ya. Bukan. Rita. Rita Siska, Tadi Taufik ya. yang pertama, yang kedua Rita. Jadi Al-Quran itu
terdiri dari ayat-ayat yang jumlahnya terbatas. Maka untuk mengurai jumlah yang terbatas itu datanglah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mengurai. Ada perintah sholat, caranya bagaimana? Nggak ada dalam Al-Quran. Cara sholat. Apakah Al-Quran kurang? Enggak. Memang itu informasi dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi bagaimana aqimus sholah itu caranya? Tidak ada. Teknisnya tidak ada. Datanglah Nabi menjelaskan teknis. Wa atuz zakah, zakah lagi. Zakah. Teknisnya Nabi. Nah sekarang zakat misalnya, zakat mal udah ada. Zakat tijarah sudah ada, perdagangan. Zakat emas ada. Zakat pertambangan ada. Zakat apa namanya nasi itu, beras itu, perkebunan, pertanian, zakat pertanian ada. Sekarang ada realitas sosial. Petani saja yang 3 bulan, 6 bulan bercocok tanam, hasilnya sedikit, wajib dikeluarkan zakat. Hasilnya sedikit, wajib dikeluarkan zakat. Sekarang ada orang dengan profesi tertentu, dalam sehari itu dia bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta. Sehari. Atau seminggu, atau sebulan. Hasilnya bisa ratusan juta. Tadi petani yang miskin tadi itu, 3 bulan, 6 bulan dia menunggu panen, wajib mengeluarkan zakat. Ini orang kaya mendadak hasilnya jutaan dan miliaran, nggak ada kewajiban berzakat bagi dia. Maka beristihadlah para ulama dan menghasilkan satu keputusan bahwa wajib mengeluarkan zakat profesi namanya. Zakat profesi itu insinyur misalnya, arsitek, dokter, pengacara, konsultan. Itu sekali konsultasi ratusan juta biasanya. Nah, kenapa petani yang tadi miskin sedikit uangnya diwajibkan zakat? Ini orang yang penghasilannya sebulan itu ratusan juta, kenapa tidak dizakati? Maka muncullah ijtihad dari ulama, sebagian ulama, kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Zakat profesi itu nisabnya diambilkan dari mana? Nisabnya diambilkan dari zakat emas, zakat harta, 2,5%. Tetapi kapan mengeluarkannya? Tidak dipakai zakat harta, tidak dipakai zakat mal, tapi dipakai zakat pertanian. Zakat pertanian itu dikeluarkan yauma hasadihi, hari kapan dia panen. Kalau panennya 3 bulan, ya 3 bulan keluarkan. Kalau panennya 6 bulan, 6 bulan dikeluarkan. Nah, zakat profesi itu nisabnya sama dengan harta, 2,5%. Waktu pengeluarannya, kapan duit itu didapatkan, diterima. Ini ijtihad, tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran. Jadi berkembang, kehidupan sosial ini berkembang, lalu hukum fikih juga mengikuti perkembangan itu, hasil dari ijtihad para ulama tadi itu. Nah, kita nggak tahu lagi nanti perkembangannya seperti apa, dan fikih itu juga akan berkembang. Tapi tidak ada apa namanya syariat yang dilanggar, tidak ada ketentuan akidah yang dilanggar, tidak ada ibadah yang dilanggar,
tapi tetap membawa kemaslahatan. Itu apanya Rita. Sudah 5:30. Cukup ya? Cukup ya. Ya, ya. Oke, Baik, baik. Pak Prof. Sampai di Terima sini. kasih Pak Prof. Kita tadi udah ditutup oleh apa ya? Belum, Belum Deti ditutup. udah tutup tadi? belum lagi. Belum. Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Oke. Terima kasih Pak Prof. Ya, kita live Terima kasih ya. Pak Prof. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Bubar kita lagi. Iya. Lagi, Bu. Baik. Selamat beristirahat untuk meraih energi besok pagi. Oke. Izin ya, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum.